Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya, dan semoga kita semua diberikan kemudahan dan keselamatan dalam melakukan aktivitas apapun. Film kali ini menceritakan aksi seorang ayah yang membalaskan dendamnya, dikarenakan anak satu-satunya dibunuh di depannya secara langsung. Namun ia tidak bisa segera membalaskan kematian sang anak dikarenakan kondisinya saat itu sedang mengalami luka parah. Sedangkan si pelaku sudah kabur sejauh yang ia bisa. Apa yang terjadi? Langsung aja kita mulai. Film dimulai dari tahun 1823. Di mana diperlihatkan sekelompok ekspedisi yang sedang memburu hewan yang akan diambil bulunya untuk diperjualbelikan. Terlihat juga seorang pria bernama Glass. Glass merupakan orang Amerika asli yang menikah dengan wanita dari suku Indian. Dari pernikahan itu ia mendapatkan seorang anak yang kini ikut berburu dengannya. Ia bernama Hawk. Sang kapten mempercayakan Glass sebagai pemandu jalan dikarenakan Glass sudah mengenal baik wilayah ini. Saat mereka sedang istirahat, tiba-tiba Jim, you go get the cabin. It's out in the open. No, nobody move! Just do! Serangan itu datang dari salah satu suku Indian yang bernama suku Re. Glass yang melihat kondisi mereka sudah terkepung segera menyuruh semuanya untuk berlari menuju kapal. Dengan hanya tersisa beberapa orang saja, mereka terus menyusuri sungai dengan keadaan panik. Glass pun berbicara ke kaptennya supaya mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, karena kalau mereka terus di atas kapal itu akan mempermudah suku Indian memburu mereka. Prajurit lain yang bernama Fish menolaknya. Ia menyarankan untuk terus berada di kapal karena akan mempercepat mereka kembali ke markas. Tetapi sang kapten lebih memilih saran dari Glass. Akhirnya mereka turun dari kapal dan mengambil semua bulunya. Dikarenakan tidak mungkin untuk selalu membawa bulu tersebut, si kapten menyuruh meninggalkan bulunya dan akan diambil lagi ketika nanti mereka sudah kembali. Fish yang sedari awal tidak suka dengan Glass, ia heran kenapa kaptennya percaya penuh pada Glass. Tak hanya itu, ia juga mencaci maki Glass dengan mengatakan Glass adalah orang yang membunuh tentara Amerika. Mendengar itu, Glass hanya diam. Fish juga mengatakan kalau istri Glass adalah seorang pelacur. Hawk yang mendengar itu jelas marah dan langsung menyerang, tapi Glass menahannya. Glass marah dan mengatakan supaya jangan mudah tersulut emosi. Seorang pria harus bisa mengontrol amarahnya. Kemudian mereka melihat kapalnya dan ternyata kapalnya aman-aman saja. Hal itu membuat Fish makin percaya diri, padahal sebenarnya pendapat Glass yang tepat karena paginya kapal itu sudah dikepung dan dibakar oleh suku Re. Paginya, ketika semuanya masih tertidur, Glass menyusuri hutan sendirian untuk mencari makanan. Ia pun melihat anak beruang. Ketika ia mau menembaknya, tiba-tiba si induk menyerangnya dari belakang.
Glass berhasil membunuhnya, tapi ia mengalami luka yang sangat parah. Semua tulangnya patah yang membuat ia tidak bisa bergerak. Ditambah lagi ia tidak bisa berbicara karena lehernya kena garukan si beruang. Si kapten mencoba sebisanya untuk mengobati supaya tidak makin parah. Di tempat lain, Sukure bertemu dengan pemburu dari Prancis. Mereka akan menukarkan bulu yang dicuri dari rombongan Glass kepada orang-orang Prancis tersebut, yang mana bulu itu akan ditukarkan dengan senapan dan kuda. Alasan Sukure memburu adalah karena putri dari ketua suku tersebut telah diculik, dan mereka menduga kalau rombongan Glass lah yang menculiknya. Itulah mengapa mereka membutuhkan kuda, yaitu agar bisa mengejar orang-orang yang menculik putrinya. Kembali ke rombongan, mau tidak mau mereka harus melanjutkan perjalanan dengan menggotong Glass. Semakin lama perjalanan, semakin sulit juga medan yang harus dilalui. Dan tidak mungkin juga mereka harus terus menggotong Glass, terutama Fish. Ia sering mengeluh dan mengatakan kalau seperti ini terus, suku Indian itu akan dengan mudah menemukan mereka. Lalu dengan berat hati, sang kapten menyuruh untuk menutup mata Glass dengan kain. Ia berniat mengakhiri penderitaan Glass dengan cepat. Namun ia tidak tega melakukan itu, lalu mengatakan bagi siapa saja yang mau menemani Glass hingga ia meninggal, maka akan diberi imbalan $100. Hawk dan salah satu prajurit bernama Jim langsung menerima tawaran itu. Bahkan Jim rela walaupun tidak diberi imbalan. Dan karena yang berjaga adalah anak muda yang kurang pengalaman, tentu si kapten menolaknya. Namun Fish segera mengajukan dirinya karena menurutnya lumayan bisa dapat $300 sebagai pengganti bulu yang hilang. Malamnya, Hawk menemani sang ayah di sampingnya. Ia mengatakan kalau dirinya akan selalu berada di samping ayahnya, dan ia juga sangat merindukan ibunya. Kemudian cerita kembali ke masa lalu, di saat Glass masih tinggal di rumah istrinya. Tiba-tiba tentara Amerika datang dan menyerang suku tersebut. Glass yang baru bangun, ia melihat istrinya dibunuh di depannya. Kemarahan Glass membuat semua tentara itu tewas. Tragedi itu membuat semua orang di suku tersebut meninggal, dan yang hidup hanya dia dan juga putranya, Hawk. Setelah 2 hari menemani Glass, dan kebetulan tidak ada orang di sana, Fish pun mendekati Glass. Ia mengatakan supaya Glass segera meninggal saja. Jika Glass mengedipkan matanya, itu pertanda ia menerima. Jelas, Glass tidak bisa menahannya dan akhirnya ia berkedip. Fish pun segera mencekik leher Glass, tetapi tiba-tiba Hawk datang. Hawk lantas berteriak sekeras mungkin minta tolong. Namun Jim tidak mendengarnya karena ia sedang mencari air bersih dan jauh dari tempat kejadian. Melihat Hawk yang terus-menerus berteriak, Fish pun menusuknya. Dan Hawk seketika itu juga tewas di tempat. Lalu Fish segera membuang jasad Hawk. Betapa hancur hati Glass melihat anak satu-satunya dibunuh di depannya secara langsung. Terlihat ia sangat marah, namun apa daya ia tidak bisa berbuat apa-apa. Menjelang malam, Jim pun kembali. Ia menanyakan keberadaan Hawk, dan Fish pun mengatakan ia tidak tahu. Esoknya di pagi buta, Fish segera membangunkan Jim dan mengatakan kalau ia melihat 20 orang Sukure. Jim yang masih muda tentu panik. Ia sangat ketakutan, tapi di sisi lain ia juga mengkhawatirkan Hawk dan Glass. Fish pun segera menarik paksa Glass yang masih sakit ke dalam lubang kuburnya, dan ia segera kabur. Jim pun hanya bisa meminta maaf lalu ikut pergi. Dengan sekuat tenaga, Glass merangkak mendekati jenazah putranya, dan ia pun tidur di dadanya.
Glass ingin menyerah akan hidupnya karena ia sudah tidak punya lagi hal penting yang perlu dilindungi. Tapi ia tidak mau pembunuh anaknya bisa bebas di dunia ini. Dan akhirnya ia berusaha bangkit meskipun jiwa dan badannya tidak mendukung. Siangnya, Fish mengatakan kalau ia sebenarnya tidak melihat satupun Sukure. Merasa dirinya telah dibohongi, Jim tentu marah tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Kembali pun itu tidak mungkin karena sudah terlalu jauh. Mau tidak mau, Jim hanya pasrah dan melanjutkan perjalanan. Supaya luka di lehernya cepat mengering, Glass pun membakarnya. Di tempat lain, tidak adanya Glass di rombongan membuat kapten dan lainnya kesulitan. Beruntung, Glass memberikan petanya kepada mereka. Esoknya, Glass melihat seorang Indian yang sedang memakan hasil buruannya. Dengan keadaan yang sangat lapar, Glass pun meminta sedikit daging. Dan karena tidak disebutkan namanya, maka sebut saja ia Fulan. Fulan mengalami nasib yang sama seperti Glass. Keluarga dan sukunya telah tewas semua akibat bentrok antar suku. Hanya ia yang selamat. Merasa kasihan pada Glass, si Fulan akhirnya mengantarkan Glass ke tujuannya. Namun Glass tiba-tiba pingsan. Ia sudah tidak bisa lagi menahan sakit yang dideritanya. Melihat itu, si Fulan segera memberikan pertolongan dengan pengobatan khas dari sukunya. Scene berpindah ke tempat lain. Terlihat Fish dan juga Jim sebentar lagi akan tiba di markas. Fish mengancam Jim supaya jangan mengatakan yang sebenarnya kepada si kapten. Kalau Jim berani berbicara, maka nyawanya akan melayang. Kembali ke Glass. Setelah seharian pingsan, ia pun akhirnya tersadar. Saat ia melihat keluar, si Fulan sudah tidak ada di sana. Awalnya, Glass mengira si Fulan telah pergi duluan karena ada urusan. Tapi ternyata si Fulan telah digantung oleh pemburu dari Prancis. Mengetahui itu, Glass tentu sangat marah. Namun Glass sadar tidak mungkin untuk menghabisi mereka semua. Terlihat juga mereka sedang menyandra seorang gadis Indian, yang mana gadis itu hanya dijadikan pelampiasan nafsu bagi mereka. Setelah hari agak gelap, Glass pun memulai aksinya. Glass diam-diam mendekati pria bejat tersebut dan menyuruh gadis itu mengambil pisaunya. Segera gadis itu memotong kemaluan pria tersebut dan kemudian berlari pergi. Lalu Glass mengambil satu kuda dan melepaskan semua kuda lainnya. Hal itu membuat orang-orang Prancis tidak akan bisa mengejarnya. Sesuai kesepakatan, si kapten pun memberikan uang pada Jim dan juga Fish. Fish pun mengarang cerita seolah-olah dirinya sudah menemani Glass hingga ajal menjemputnya, dan juga menguburkan Glass dengan layak, membuat si kapten sangat-sangat berterima kasih kepada mereka. Dan sebagai ungkapan terima kasihnya, si kapten memberi uang kepada Jim. Namun Jim tidak mengambilnya dan pergi begitu saja. Jim yang sebenarnya tahu apa yang terjadi, jelas menolak uang tersebut. Esok paginya, ketika Glass sedang tertidur, tiba-tiba Sukure datang menyerangnya. Dengan kondisi tubuh yang belum sembuh total, Glass rela melompat dari atas tebing untuk menyelamatkan dirinya. Beruntung ia masih selamat dan tidak mengalami luka serius. Dan karena cuaca sangat dingin, kebetulan juga si kuda juga tewas. Glass pun mengeluarkan semua isi dalam perut si kuda, lalu kemudian beristirahat di dalamnya. Setelah badai salju telah berlalu, Glass pun melanjutkan perjalanan.
Di markas terlihat seseorang yang sedang meminta tolong. Ternyata ia adalah salah satu pemburu dari Prancis dan yang lainnya telah dibunuh. Dan juga ia membawa sebuah kaleng minuman yang ternyata itu adalah milik Glass. Semuanya lantas terkejut karena mengira kalau Hawk masih hidup. Segera si kapten memerintah untuk mencari keberadaan Hawk. Fish yang tahu kalau itu bukan Hawk melainkan Glass yang masih hidup, tentu ia sangat panik. Namun ia berusaha tetap tenang supaya tidak dicurigai. Pencarian terus dilakukan sampai malam hari. Kapten dan lainnya pun menyusuri ke dalam hutan. Betapa terkejutnya mereka, bukan Hawk yang mereka temui, tapi Glass yang mereka lihat. Merasa dirinya telah dibohongi, paginya si kapten sampai di markas dan sangat marah. Namun Fish sudah tidak berada di sana. Ia telah pergi serta membawa semua uang milik si kapten. Kemudian si kapten pun langsung menghajar Jim. Jim mencoba menjelaskan kalau dirinya juga dibohongi. Namun si kapten tidak peduli dan memenjarakan Jim karena dianggap sebagai pengkhianat. Sambil dirawat oleh dokter, Glass menjelaskan semua kejadian yang dialaminya dan mengatakan kalau Jim tidak bersalah. Mendengar cerita dari Glass, si kapten tidak menyangka kalau Fish tega melakukan hal buruk kepada temannya sendiri. Si kapten pun menyuruh Glass istirahat dan ia akan mengejar Fish sendirian. Tentu Glass menolak karena alasan dia masih bertahan hidup sampai sekarang, yaitu ingin membalaskan dendam anaknya. Dan pada akhirnya si kapten menyetujuinya, kemudian mereka berdua pun berangkat. Singkat waktu setelah seharian melakukan pencarian, mereka pun melihat asap. Lalu Glass menyuruh untuk berpencar supaya bisa mengepung Fish. Tak lama setelah itu, bukan Glass yang bertemu Fish, melainkan si kapten. Di tempat lain, Glass yang mendengar suara tembakan segera menyusul si kapten. Dari hasil pertemuan tersebut, si kapten tewas di tangan Fish. Melihat kedatangan Glass, Fish pun bersembunyi lagi entah di mana. Glass pun mempunyai rencana. Ia memotong sebuah kayu dan melanjutkan perjalanan. Glass pun berhasil menjebak Fish. Orang yang duduk di kuda depan bukanlah Glass, melainkan itu adalah jasad si kapten. Kayu tadi digunakan sebagai penyangga supaya si kapten bisa duduk. Glass yang bersembunyi di kuda belakang segera menembak Fish. Namun pelurunya meleset dan hanya mengenai lengan Fish. Fish yang ketakutan pun segera berlari. Aksi kejar-kejaran pun dimulai. Bukannya meminta maaf, Fish malah menuduh kalau semua ini terjadi akibat ulah Hawk sendiri yang menghalanginya. Tidak cukup sampai di situ, Fish juga menghina Hawk. Hal itu membuat Glass semakin marah dan pertarungan pun terjadi. Glass berhasil membuat Fish sekarat, tapi ia tidak mau membunuhnya, karena yang akan membunuh Fish adalah Sukure yang sudah bersiap di seberang sungai. Kemudian Glass pun sudah pasrah kalau ia juga akan dibunuh Sukure. Dan ternyata gadis yang Glass selamatkan adalah putri dari ketua Sukure yang selama ini mereka cari-cari. Dengan membiarkan Glass hidup merupakan ungkapan terima kasih dari suku Indian tersebut. Dari raut wajah Glass terlihat ia sudah tidak mempunyai beban. Akhirnya ia bisa membalaskan dendamnya dan film pun berakhir. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan. Apabila ada salah kata saya minta maaf dan sampai jumpa di video selanjutnya.